Kita lihat sendiri fakta yang terjadi. Puluhan tahun ini bencana itu berulang kali, korban manusia banyak. Selamat siang rekan-rekan para hadirin yang telah bergabung di YouTube channel Auriga Nusantara. Saya Hilman Afif dari Auriga Nusantara yang akan memoderatori jalannya acara pada siang hari ini. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan peluncuran sebuah laporan dengan judul The Devil is in the Detail, Aroma Patgulipat Izin Toba Pop Lestari. Laporan ini disusun atas kerjasama dari 7 lembaga yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Memantau. Beberapa lembaganya antara lain ada Auriga Nusantara, kemudian ada KSPPM, ada Aman Tano Batak, Haki Sumsel, YMKL, LPESM Riau, dan Green of Borneo. Seperti yang telah disampaikan dalam video di awal bahwa laporan ini akan membahas mengenai TPL yang sebelumnya bernama PT Indo Rayon Utama yang telah berdiri sejak 1984. Artinya hampir 40 tahun industri bubur kertas ini beroperasi. Selama itu juga telah terjadi 9 kali perubahan izin yang seolah-olah mungkin terlihat sederhana, tapi ketika kita melihat lebih detail, ternyata ditemukan banyaknya kerumitan dan permasalahan yang hingga hari ini tak kunjung selesai. Nah, nantinya segala detail informasi itu akan disampaikan oleh 3 pemateri yang telah hadir bersama kita di YouTube channel Auriga Nusantara. Materi pertama akan disampaikan oleh Bang Supin Tri Yohar dari Auriga Nusantara yang berada tepat di sebelah saya. Siang Bang Supin. Siang, Yang Man. Ya, Bang Supin nanti akan menjelaskan mengenai metodologi hingga temuan berdasarkan analisis di wilayah izin Toba Pop Lestari. Kemudian juga ada Kak Delima Silalahi dari KSPPM. Siang Kak. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya Kak? Sehat? Sehat, baik. Bagaimana ya, teman-teman Kak Delima nanti akan menjelaskan lebih dalam ya mengenai dugaan pengelolaan kebun kayu di luar izin dan di APL. Kemudian terakhir nanti ada Bang Hengki Manalu dari Aman Tano Batak. Siang Bang. Ya. Siang Bang. Sehat Bang? Sehat. Ya, Bang Hengki ini yang nanti akan menjelaskan lebih detail tentang konflik sosial di sekitar wilayah izin TPL ya. Ya, siap Bang. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk kepada inti dari peluncuran laporan ini kepada Bang Supin. Dipersilakan Bang. Ya, terima kasih Man. Salam sehat untuk kedua kawan-kawan pemateri dari Sumatera Utara.
Kemudian saya salam juga untuk para pemirsa dan mungkin kawan-kawan media yang sempat hadir dalam peluncuran laporan ini. Kita dari Auriga dan kawan-kawan koalisi melakukan analisis ini sebagai salah satu bentuk dukungan kita kepada kawan-kawan yang sedang melakukan perjuangan dalam mendapatkan haknya mungkin seperti itu di sekitar konsesi Toba Pap Lestari. Nah, secara khusus kemudian analisis ini melihat seperti apa izin dan bentuk poligonnya mungkin seperti itu dari izin-izin yang sudah disampaikan Hilman tadi. Yang kita ketahui paling tidak itu ada 9 kali terjadi perubahan izin milik TPL atau Toba Pap Lestari. Bahkan mulai dari dia masih bernama Indorayon, mungkin seperti itu. Jadi itu yang menjadi inti dari kajian kita ini. Selanjutnya. Nah, kita ketahui bahwa TPL atau Indorayon merupakan satu izin pengelolaan kayu di kawasan hutan yang generasi pertama mungkin seperti itu. Dan kalau dihitung sekarang, mungkin dia sudah hampir 40 tahun izinnya beroperasi di Sumatera Utara. Dan di sekitar konsesi ini kita lihat dan kita dengar di media misalnya, hampir setiap tahun itu tidak luput dari permasalahan, ada penolakan dari masyarakat, kemudian ada benturan antara perusahaan dengan masyarakat, bahkan ada beberapa masyarakat yang menjadi korban karena konflik itu. Nah, di sisi Provinsi Sumatera Utaranya juga, provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka deforestasi cukup tinggi. Nah, dengan kondisi itu kita coba melihat bagaimana sebenarnya detail dari kondisi izin Toba Pap Lestari. Yang selanjutnya. Penelitian ini atau kajian ini kita mulai dengan mengumpulkan semua izin yang pernah dimiliki oleh TPL, bahkan sebelum dia bernama TPL, yaitu Indorayon. Mulai dia ketika masih dalam bentuk izin HPH, sampai dia menjadi izin HTI, dan terakhir itu izin terakhirnya tahun 2020. Nah, selain izin atau poligon-poligon izin yang kita kumpulkan, kita mengumpulkan juga data tutupan di wilayah izin ini. Jadi data tutupan itu kita analisis dan kita tumpang susunkan dengan poligon izin yang ada di atau yang dimiliki oleh TPL. Nah, terakhir kemudian data-data itu kita tumpang susunkan dengan kawasan hutan Sumatera Utara terakhir yang ditetapkan tahun 2014 oleh Kementerian Kehutanan. Nah, jadi data-data itu kemudian kita analisis untuk melihat seperti apa detail dari kondisi izinnya. Selanjutnya. Nah, dari analisis itu kemudian temuan pertamanya bahwa izin TPL awal atau Indorayon itu awalnya adalah izin HPH. Jadi izin untuk pengelolaan kawasan hutan dengan pemanfaatan kayu yang tebang pilih. Nah, kemudian pada tahun 1992 izinnya kemudian berubah menjadi pengelolaan kawasan hutan tebang habis atau yang populer disebut dengan HTI. Nah, luasnya pun bertambah. Kalau sebelumnya di waktu HPH dia 150.000, kemudian setelah menjadi HTI dia berubah menjadi 269.000 hektar lebih. Nah, kondisi ini tentu menjadi keistimewaan bagi Toba Pap Lestari karena sebelumnya dia tebang pilih, kemudian dia punya hak untuk melakukan tebang habis
pada kawasan hutan kelolanya. Selanjutnya. Nah, temuan kedua kemudian dari izin-izin yang kita kumpulkan, nah kita melihat satu, bahwa izin yang dimiliki TPL itu semenjak dia menjadi HTI itu sudah 8 kali diadendum. Yang kedua, dari perubahan-perubahan itu terjadi juga perubahan-perubahan luas dari konsesi milik TPL. Nah, kalau misalnya total dari luasan itu yang masuk dalam poligon maksudnya, itu di total semuanya, luas yang pernah masuk dalam wilayah izin TPL itu mencapai 291.000. Artinya sangat luas. Nah, dengan kondisi itu kemudian ada wilayah-wilayah bekas izin yang kemudian yang masih bertutupan kebun kayu seperti itu. Dalam hal ini TPL mengembangkan eukaliptus. Selanjutnya. Nah, temuan berikutnya atau temuan ketiga yang kita dapatkan setelah menumpang susunkan izin-izin tadi, bahwa kita menemukan ada tutupan kebun kayu yang lahannya kemudian dalam areal peruntukan lain. Nah, luas total yang kita temukan tutupan kayu di luar izin ini mencapai 1.400 hektar. Nah, wilayah itu memang kalau misalnya dicek ke belakang tadi, dia merupakan wilayah bekas izin TPL. Nah, pertanyaannya kemudian, wilayah kebun kayu ini siapa yang mengelola? Nah, mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang bisa didetil atau disampaikan nanti oleh kawan-kawan dari Aman Tono Batak atau Kakak Delima. Selanjutnya, nah kita temukan juga bahwa ada tutupan kebun kayu yang di luar seluruh agregat izin. Nah, total kebun kayu itu 3.990 hektar. Nah, kita mengecek juga pengelolaan Indorayon sebelumnya, misalnya di tahun 90-an, dia punya mekanisme pengelolaan kebun kayu bersama masyarakat dengan pola PIR istilah waktu itu, perkebunan inti rakyat. Nah, mungkin tutupan ini jejak dari yang itu. Nah, tapi dari data ini mungkin itu bisa dicek ulang juga. Apakah itu memang pengelolaan masyarakat atau dikelola oleh perusahaan. Selanjutnya. Nah, dari izin-izin tadi, kemudian kita coba cek detail kondisi izin yang ada saat ini. Yaitu izin yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020. Nah, data itu kemudian data poligon itu kita cek secara detail dengan tutupan kawasan lahan saat ini, termasuk juga kita cross check dengan tutupan hutan KLHK. Nah, kita menemukan ada tutupan kebun kayu di dalam kawasan hutan lindung. Kemudian ada juga tutupan kebun kayu di dalam APL. Nah, ini menjadi sesuatu yang cukup aneh, terutama ketika ada tutupan kebun kayu di dalam kawasan hutan lindung. Kita mungkin bisa mengecek nanti apakah kondisi existing ini masih dikelola oleh TPL. Karena logikanya kalau di hutan lindung itu tidak ada mekanisme untuk pemanfaatan hasil hutan kayu. Jadi pengelolaan kebun kayu di hutan lindung ini menurut kita ini perlu dicek detail termasuk oleh Dinas Kehutanan setempat. Selanjutnya. Nah, yang berikutnya temuan kita, wilayah-wilayah tumpang tindih kawasan hutan lindung dan APL
itu cukup luas pada izin TPL saat ini. Total tumpang tindih pada kawasan atau areal yang bukan peruntukan untuk hutan tanaman industri itu mencapai 33.000. Nah, dari 33.000 itu ada yang bertutupan kebun kayu. Nah, sepantasnya ini seharusnya harus ditertibkan atau dievaluasi oleh Kementerian Kehutanan sebagai pemberi izin pengelolaan kawasan hutan. Karena kawasan hutan lindung kemudian areal HPL itu bukan ruang untuk pemanfaatan kebun kayu atau hutan tanaman industri. Nah, lebih khusus lagi kalau areal peruntukan lain atau APL itu perizinan yang ada sekarang justru bukan dari kehutanan, tapi dari BPN mungkin seperti itu. Kalau perizinan untuk perusahaan dia dalam bentuk HGU. Nah, sepantasnya juga APL ini dikelola oleh masyarakat secara penuh. Selanjutnya. Nah, dari temuan-temuan itu kita menyampaikan 2 rekomendasi. Satu rekomendasi itu untuk kementerian atau kehutanan dan pemerintah daerah Sumatera Utara. Yang kedua itu rekomendasi untuk perusahaan. Nah, rekomendasi untuk pemerintah Indonesia atau pemerintah provinsi, yang pertama, kita harapkan sisa hutan alam yang ada di Sumatera Utara itu dilindungi. Jadi wilayah-wilayah yang masih baik di dalam konsesi maupun di luar konsesi, itu sepantasnya dilakukan perlindungan. Kemudian melakukan penataan ulang terhadap izin konsesi atau Bapak Lestari. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya ada kawasan hutan lindung dan areal APL di dalam konsesi atau Bapak Lestari. Kemudian yang penting juga, areal masyarakat, terutama masyarakat adat, yang masuk dalam konsesi perusahaan, itu seharusnya dikeluarkan dari dalam konsesi atau Bapak Lestari. Dan yang keenam, kita berharap pemerintah bisa melakukan pendataan secara detail terhadap usaha-usaha masyarakat yang memanfaatkan hasil hutan non kayu dan memberikan izin terhadap aktivitas itu atau pengelolaannya. Selanjutnya. Satu yang nggak masuk di kelupaan di sini adalah rekomendasi untuk ini udah kelihatan. Rekomendasi untuk TPL. Yang pertama itu kita berharap kawasan hutan alam yang ada di dalam konsesi tidak dilakukan konversi lagi menjadi kebun kayu. Artinya cukup dengan kondisi tutupan yang sekarang itu dikelola untuk kegiatan-kegiatan industri atau mensupport industri yang ada sekarang. Yang kedua, melakukan pendataan secara komprehensif sehingga mengetahui wilayah kebun kayu yang bermasalah secara ekologis dan secara sosial, dan mengetahui juga wilayah kebun kayu yang clear and clean. Nah, kemudian wilayah yang clear ini bisa menjadi rujukan sebenarnya kapasitas dan kemampuan perusahaan untuk menyiapkan bahan baku berapa. Nah, dengan kondisi itu kemudian kapasitas industrinya juga bisa menyesuaikan. Nah, yang keempat, secara rutin TPL itu mengumumkan wilayah kerja mereka sekarang ini di mana. Sehingga masyarakat mengetahui yang mana menjadi wilayah kerja perusahaan, apakah wilayah kerja itu bersengketa dengan masyarakat atau tidak. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bang Supin. Analisisnya cukup detail dan tentu masalahnya cukup kompleks ya.
di izin Tobapa Pelestari ini. Dan saya ingin mengingatkan ke teman-teman yang telah hadir di YouTube, jika ada pertanyaan tentang materi yang disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini bisa disampaikan di kolom YouTube yang nanti pada akhir pematerian akan saya coba bacakan kepada para pemateri. Oke, terima kasih banyak Bang Supin atas pemaparan yang cukup detail. Selanjutnya kita ke Kak Delima Silalahi. Ya, halo Kak. Siang. Kedengaran suara saya? Kedengaran Kak, silakan. Ya, terima kasih Mas Hilman. Saya bisa share screen ya? Oh ya. Oke, terima kasih. Sangat menarik ya tadi hasil riset dan analisis dari teman-teman yang disampaikan oleh Mas Supin, dan itu memang yang kami amati hingga hari ini gitu. Jadi teman-teman itu sangat berbasis fakta lah di lapangan. Nah, saya menyebutkan bahwa tadi dikatakan 36 tahun, sekarang hampir 4 dekade ya industri pulp and paper di Tapanuli. Dan dari hasil riset tadi itu saya melihat bahwa perusahaan ini sangat nyata merusak hutan-hutan kita, hutan-hutan di Tanah Batak, tapi mereka tidak pernah diberikan sanksi. Hasil riset tadi di tahun 2021 itu KSPPM bersama Aman Tanah Batak dan Jikalahari juga sudah melaporkan ini ke KLHK, tapi hingga hari ini tidak ada tindak lanjutnya gitu. Jadi ada beberapa temuan-temuan yang semakin diperkuat lagi oleh hasil riset ini. Next. Nah, tadi sudah disebutkan ada beberapa, tapi saya hanya mau menegaskan bahwa penanaman dalam kawasan hutan lindung di konsesinya. Jadi TPL misalnya di konsesinya kan punya juga fungsi lindung, tapi itu tidak dilindungi, malah seperti di wilayah Lintong itu di Desa Borbor itu misalnya terdapat PKR di hutan lindung. Kita nggak tahu alasannya kenapa bisa jadi ada PKR itu perkebunan kayu rakyat di hutan lindung gitu. Itu ada temuan kita ada seluas 105 hektar dan ini kami duga ini masih hanya sebagian kecil saja gitu. Jadi apakah ini bagian dari seperti supaya masyarakat tidak resisten terhadap kehadiran TPL sehingga mereka membuat skema PKR padahal itu di hutan lindung. Tentu itu melanggar undang-undangnya. Baru misalnya kita bisa melihat ada pelang TPL di sektor tele dan sekitarnya terdapat tanaman eukaliptus gitu. Dan itu setelah kita lihat overlay itu adalah juga berada di kawasan hutan lindung. Nah, ini diambil fotonya tahun 2021, next. Nah, ini juga sebenarnya mau melihat kembali bahwa ada tanaman-tanaman eukaliptus di APL gitu, yang sebenarnya itu kan tidak boleh. Nah, harusnya memang perusahaan itu harus melakukan tata batas gitu. Nah, ketika tata batas wilayahnya mereka harus mengajukan itu dikeluarkan dari wilayah konsesinya mereka, dan itu sangat banyak terjadi di wilayah-wilayah konsesi mereka. Next. Nah, yang terbaru ini mereka memanfaatkan pola perkebunan kayu rakyat untuk menanam eukaliptus di luar izin konsesinya demi memenuhi bahan baku produksi mungkin. Nah, ini terjadi di APL ini yang terbaru baru sebulan yang lalu ya, kami ke Sipirok di mana di sana itu ada sekitar 30-50 hektar. Menurut masyarakat kita belum menemukan perjanjian PKR-nya gitu, tapi itu semua hutan-hutan alam yang masih bagus yang yang sudah ditanami eukaliptus sejak tahun 2020. Nah, yang menariknya adalah ini kan berbatasan hanya jarak 5 km dari hutan konservasi dan ini merupakan koridor orang hutan gitu. Nah, di saat semua kita sedang mengalami krisis iklim, sepertinya pemerintah tidak punya kontrol gitu. Harusnya Dinas Lingkungan Hidup atau karena ini berada di luar
kawasan hutan ya. Jadi ini ada di APL, statusnya ini yang putih ada di APL. Nah, tapi itu sangat dekat dengan hutan konservasi gitu. Harusnya ini menjadi warning, walaupun dia di APL tidak saja mereka merubah fungsinya, merubah hutan itu menjadi areal perkebunan eukaliptus gitu. Jadi siapa sebenarnya yang bertanggung jawab di sini? Kalau perusahaan itu kan selalu mencari untung, mereka bekerja sama dengan masyarakat, tapi pemerintah harusnya dengan tegas mengatakan walaupun ini APL, mereka harus punya izin lingkungan. Ada nggak izin lingkungannya gitu? Next. Nah, ini penanaman di dalam konsesi yang berada dalam fungsi APL seperti yang digambar tadi. Jadi ini masih banyak kita temukan sekarang. Ini juga yang ditemukan oleh teman-teman dari tim Auriga yang melakukan riset. Nah, seperti yang saya katakan tadi, seharusnya perusahaan mengajukan enclave untuk mengeluarkan areal dengan fungsi APL. Karena ini membuat banyak karyawan-karyawan di perusahaan tersebut yang sangat arogan dan masyarakat. Misalnya ada rumah-rumah yang masuk dalam konsesi gitu. Mereka bilang rumah kalian saja bisa kami gusur gitu. Jadi di basis ini menjadi sumber konflik yang sangat besar di wilayah konsesi, karena mereka merasa walaupun itu APL itu berada di wilayah konsesinya mereka, dan itu menjadi posisi tawar mereka mengintimidasi masyarakat. Next. Nah, ini juga masih sering terjadi. Mereka masih melakukan konversi hutan-hutan alam menjadi hutan eukaliptus. Ini salah satu contoh saja di Natumika. Ini hasil riset di Kalahari, KSPPM dan Aman Tanah Batak 2021. Dan ini masih terjadi di beberapa tempat seperti di Parlilitan gitu. Kenapa masyarakat resisten bahwa hutan-hutan kemenyannya akan dialih fungsi oleh TPL, karena TPL juga masih mau masuk ke wilayah-wilayah hutan adat yang masih hutan alam. Next. Nah, ini sama, ini adalah kerusakan hutan alam yang ada di wilayah konsesi TPL gitu. Jadi mereka masih, walaupun ada larangan moratorium penebangan hutan alam, itu masih tetap dilakukan hingga saat ini. Next. Nah, ini hanya menguatkan saja. Next. Nah, jadi saya menyebutkan bahwa kehadiran TPL ini selain menyebabkan kerusakan masif, tapi dia juga menyebabkan collateral damage. Kenapa saya sebutkan collateral damage? Karena ini memang biasa digunakan dalam istilah ya perang yang mengakibatkan dampak serius terhadap lingkungan. Nah, mungkin pemerintah tidak melihat bahwa perusahaan ini memiliki collateral damage yang sangat buruk ya selama 4 dekade terakhir ini. Misalnya sejak kehadiran Indorayon sampai sekarang itu banyak menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat masif, juga collateral damage terhadap lingkungan, ekonomi masyarakat adat dan masyarakat lokal, juga kehancuran terhadap sosialnya, relasi sosial, interaksi sosial, beban ganda perempuan, dan juga kehancuran terhadap budaya gitu. Banyak hutan-hutan adat yang hilang dan itu menghancurkan budaya-budaya masyarakat adat. Nah, mereka juga membabat hutan alam dulu. Tadi dijelaskan dari riset ini bahwa sejak tahun 84 HPH mereka juga sampai sekarang sudah mengalami 8 kali adendum. Dulu itu hutan alam. Nah, ketika itu berkurang konsesinya, itu yang dikembalikan itu adalah hutan-hutan kritis. Kita melihat misalnya di Parlilitan, saya baru 2 hari lalu dari sana, ada banyak tanaman eukaliptus yang tadinya itu adalah hutan-hutan alam. Nah, sekarang fungsinya berubah menjadi APL dan keluar dari konsesi. Nah, itu tanggung jawab siapa memperbaikinya gitu. Hutan-hutan alam yang bagus dulunya itu sekarang menjadi hutan eukaliptus, mereka tinggalkan karena izin konsesinya dikurangi. Terus berapa lama kita mengembalikan keanekaragaman hayatinya? Terus berapa biaya yang harus dibutuhkan untuk itu? Nah, siapa lagi yang memulihkan? Masyarakat adat harus bertanggung jawab memulihkan hutan adat mereka yang dirusak PT TPL. Saat ini ada 2 SK hutan adat di Pandumaan dan di Nagasaribu yang tahun 2021-2022 lalu dikembalikan. Misalnya di Pandumaan itu dari 4.393 hektar yang dikembalikan, ada 400 hektar yang kritis kondisinya.
itu masih ada tegakan eukaliptus dan mereka sudah panen, terus siapa yang memulihkan? Bebannya diserahkan lagi kepada masyarakat adat gitu. Sama halnya di Onan Harbangan, dari 1.500 hektar, ada 213 hektar dalam kondisi yang sangat kritis. Kami sudah hitung-hitung karena masyarakat adat punya keinginan ya untuk mengembalikan kembali, memulihkan itu menjadi hutan yang memiliki keanekaragaman hayati. Tapi untuk membongkar akar eukaliptus untuk 1 hektar aja mereka butuh biaya 15 juta untuk sewa alat berat gitu, dan itu pasti merusak tanah gitu. Nah, artinya setelah mereka merusak, mereka tinggalkan, terus itu bebannya diberikan kepada masyarakat dan kepada negara. Itu kehancuran yang mungkin tidak dipikirkan oleh negara selama ini. Dan yang jadi korban itu adalah orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang makhluk yang tidak terlibat, misalnya masyarakat adat, petani, dan juga makhluk hidup lainnya seperti binatang-binatang yang kehilangan habitat. Jadi saya melihat bahwa collateral damage-nya itu memang harus menjadi perhatian penting dari pemerintah gitu. Belum lagi ada kriminalisasi masyarakat adat hingga saat ini, ada perampasan ruang hidup masyarakat adat, mereka kehilangan kesejahteraannya, mereka kehilangan kenyamanannya di wilayah adatnya. Nah, punahnya tanaman-tanaman endemik seperti kemenyan dan jenis pohon lainnya. Misalnya kalau di Batak itu ada sapinur dan lain-lain, itu udah hilang, udah jarang ditemukan. Juga ikan-ikan lokal yang sudah tidak ditemukan lagi di sungai-sungai yang sudah tertutup oleh kegiatannya PT TPL. Jadi di Tanah Batak itu dulu ada namanya ikan Batak, itu juga udah sangat jarang ditemukan karena sungai-sungai sudah rusak gitu. Nah, juga bencana ekologis. Sekarang ini semakin sering masyarakat adat mengalami misalnya kekeringan, banjir bandang, longsor. Nah, pernah nggak dihitung biayanya itu, kehancurannya ini gitu loh. Jadi jangan hanya dipikirkan bahwa ini memberikan investasi, ini memberikan keuntungan, lapangan pekerjaan, tapi dampak dari collateral damage-nya itu nggak pernah dipertimbangkan. Yang berikutnya rusaknya fasilitas umum. Sekarang di Tanah Batak itu saya nggak tahu, anggaran perbaikan jalannya sangat besar karena truk-truk yang overtonase yang dimiliki oleh TPL. Lagi-lagi itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara dan juga korbannya masyarakat sekitar gitu. Next. Halo? Ya, jadi saya penutup senada dengan hasil riset tadi, rekomendasinya. Tapi saya lebih kepada pemerintah ya, karena kepada perusahaan saya sudah hopeless. Saya nggak sebagai orang Batak menginginkan perusahaan itu keluar dari Tanah Batak gitu. Jadi pemerintah harus menindaklanjuti dugaan pelanggaran izin yang dilakukan PT TPL. Kita sudah mengadukan, ini juga disampaikan nanti oleh tim kepada mereka. Benar nggak pemerintah akan menindaklanjuti dugaan-dugaan pelanggaran ini gitu, atau selalu memberikan kesempatan kepada perusahaan tersebut yang sanksinya hanya sanksi administrasi gitu. Nah, yang kedua, seperti yang saya katakan tadi, pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan kerusakan masif dan collateral damage-nya yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut dengan melakukan evaluasi menyeluruh. Jadi bukan membentuk tim-tim yang nggak jelas gitu loh. Ada beberapa tim audit yang tiba-tiba datang ke kampus, mengaku akademisi, mengaku konsultan, tapi tidak menerapkan prinsip FPIC dan lain-lain. Itu udah selesai. Sekarang perlu penanganan yang serius. Lakukan evaluasi menyeluruh oleh tim independen. Kalau memang lebih banyak mudaratnya, cabut konsesinya gitu. Dan harapan kami sih seperti itu ya. Baru yang berikutnya pemerintah harus meminta pihak perusahaan memulihkan kembali. Jadi mereka jangan dikurangi konsesinya, tapi tidak ada tanggung jawab untuk memulihkannya. Nah, itu tanggung jawab siapa? Lagi-lagi anggaran negara atau tanggung jawab masyarakat adat gitu loh. Nah, itu diserahkan. Jadi seperti mereka buang kotoran, mereka ambil hasilnya, mereka buang kotoran di sana dan kita disuruh bersihin gitu loh. Nah, itu sangat tidak masuk akal ya. Yang berikutnya, proses penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat harus tetap dilanjutkan. Jadi hak-hak masyarakat adat karena tahun ini kami menunggu proses yang dijanjikan oleh pemerintah sebenarnya. Karena ada proses yang berhenti sampai sekarang. Demikian, sekian dan terima kasih Mas Hilman. Ya, terima kasih banyak Pak Delima.
Menarik sekali paparannya ya. Ada beberapa poin, misalnya seperti seolah-olah ada keterlibatan masyarakat melalui PKR gitu ya, padahal lahan yang dikelola pun ada di hutan lindung gitu, justru dia menimbulkan masalah lain gitu. Dan yang paling menarik itu soal tadi poin collateral damage yang dijelaskan oleh Kak Delima ya, bahwa kerusakan itu ternyata tidak hanya di tempat dia melakukan kegiatan operasi, tapi juga justru lebih jauh lagi kehadiran industri ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat adat, satwa liar yang tidak bersalah gitu ya, dan bahkan merusak fasilitas umum gitu. Itu menarik sekali dari Kak Delima. Terima kasih banyak Kak Delima. Oke, kita lanjut kepada Bang Hengki yang akan lebih detail lagi menjelaskan mengenai konflik sosialnya gitu ya di sekitar atau di atas wilayah izin TPL. Ya, oke. Selamat siang Bang Hilman dan juga Kak Delima dan juga Bang Sopin. Terima kasih atas kesempatannya juga. Saya juga sebetulnya mengapresiasi ya terkait temuan-temuan ini, dan ini memang dari dulu saya ingat di tahun 2021 juga pernah dengan teman-teman di Galahar KSPPM juga melakukan kegiatan itu, dan kita temukan banyak kondisi di lapangan memang yang tidak sesuai dengan berbagai peraturan, termasuk izin perusahaan di hutan lindung, di APL juga. Nah, teman narasumber tadi sudah menjelaskan terkait izin di hutan lindung dan juga di APL, dan saya mungkin akan menjelaskan terkait di samping mereka tumpang tindih izinnya itu ada di hutan lindung, mereka juga banyak menyebabkan konflik kepada masyarakat adat dan juga menghancurkan sumber-sumber air, bahkan ada beberapa tanaman-tanaman endemik yang sebenarnya itu menjadi kebutuhan dalam tradisi masyarakat Batak itu perlahan hilang. Mungkin saya akan lebih ke situ secara sosial, apa yang menjadi dampak perusahaan ini ketika dia hadir di tanah Batak. Boleh dilanjut? Ya. Nah, sebenarnya di awal ya kehadiran Indorain dulu ini alasannya soal ekonomi, bahwa Tapanuli itu dulu dikatakan menjadi peta kemiskinan ya. Nah, dengan dasar alasan itu mereka atau pemerintah menghadirkan industri ekstraktif ini, dan yang sekarang itu berubah menjadi TPL. Nah, setelah beberapa kali adendum izin yang sekarang itu terakhir itu ada 167.000 hektar itu, nah ternyata kita melihat bahwa dengan dalih alasan kemiskinan dulu di Tapanuli sehingga industri ini hadir, ternyata tidak sebanding juga dengan kerusakan yang masif terjadi ya. Makanya kita generasi sekarang ya yang tinggal di Tanah Batak itu sangat merasakan dampaknya sebetulnya. Nah, ketika ini harus dipulihkan lagi butuh biaya yang cukup besar menurutku, karena hutan-hutan alam orang Batak yang dulu itu bagus dan juga hutan-hutan kemenyan itu sekarang sudah semakin hancur. Nah, ketika ini menjadi dalih untuk menuntaskan kemiskinan, justru ini semakin memasifkan bahwa kemiskinan itu sekarang jangan hanya dilihat dari materi. Ternyata sumber daya alam kita yang sebenarnya itu menjadi kekayaan orang Batak ternyata sudah hancur, sudah habis juga kan. Nah, kemarin juga kita pernah melakukan riset sederhana bahwa konsesi perusahaan TPL ini berada di daerah tangkapan air Danau Toba yang selama ini mensuplai agar debit air Danau Toba itu bisa stabil. Nah, kita menemukan ada 36.544 hektar itu areal konsesi TPL yang ada di daerah tangkapan air Danau Toba. Nah, dan ada 55 sungai besar dan juga 3.000 sungai yang sebenarnya sangat berpotensi sudah rusak. Padahal sungai-sungai ini merupakan tempat hidupnya
ikan endemiknya orang Batak, itu ikan jurung atau ikan Batak namanya. Dan kita memang menemukan bahwa ketika sungai-sungai ini rusak, ya otomatis ikan-ikan itu akan punah, dan ikan ini menjadi salah satu sesajen yang dipersembahkan ketika melakukan ritual atau tradisi terkait budayanya orang Batak. Makanya dia sangat berhubungan juga dengan budayanya orang Batak, bahwa ketika sungai-sungai ini rusak, ya kita yang akan melakukan ritus itu juga terancam begitu. Lanjut. Nah, siapa yang menjadi korban sebetulnya setelah wilayah-wilayah adatnya rusak, hutan-hutannya rusak, masyarakat juga menjadi korban. Nah, dari data yang pernah kita buat dengan teman-teman di KSPPM, bahwa ada 23 komunitas adat yang kita dokumentasikan peta wilayah adatnya, kita tumpang tindikan dengan klaim konsesi perusahaan TPL. Ternyata ada 20.000 hektar, 20.754 hektar yang merupakan wilayah adat. Nah, semua itu kondisinya sekarang itu sudah hancur ya, dan juga sudah berganti menjadi tanaman eukaliptus. Nah, kemudian ketika masyarakat adat mencoba berjuang mempertahankan wilayah adatnya ini, ya mereka malah menjadi korban juga, korban kriminalisasi dan juga intimidasi. Nah, saya mau update juga bahwa di tahun 2023 saja sudah ada 12 masyarakat adat yang kita dokumentasikan, mereka mendapat intimidasi. Ada berupa surat panggilan dari polisi, ada juga tekanan dari pihak tertentu yang dipakai perusahaan. Nah, yang lucunya itu baru terjadi di 2 minggu yang lalu, ada 7 orang masyarakat adat Siaporas tanpa tahu apa yang menyebabkan mereka tiba-tiba mendapat surat panggilan sebagai tersangka dari pihak kepolisian dan dituduh mereka merusak hutan. Nah, ini menjadi satu keanehan sebetulnya, padahal masyarakat di Siaporas, di Simalungun itu selama ini mereka menjaga hutan, justru mereka menjadi korban ketika sumber airnya itu rusak karena aktivitas perusahaan. Nah, ini baru di tahun 2023 saja sebetulnya. Nah, dari kurun waktu tahun 2015 silam sampai tahun 2022, kita juga sudah mendokumentasikan hampir 75 orang yang menjadi korban kriminalisasi dari perusahaan ini melalui polisi. Begitu. Makanya setelah alamnya masyarakat adat rusak, ya mereka juga menjadi korban, mereka juga diintimidasi. Jadi mereka ya tidak pernah mendapatkan manfaat sebetulnya ya, ketika alasannya memang ini harus menuntaskan kemiskinan, justru kita semakin tersingkir juga, dan semakin kemiskinan itu semakin masif sebenarnya terjadi dari yang kita lihat ya. Lanjut. Nah, dan juga kita sebenarnya menemukan ketika kita melihat bahwa kehadiran perusahaan ini sangat mengancam kearifan-kearifan lokal masyarakat adat. Seperti yang disampaikan oleh Kak Delima tadi, bahwa hutan kemenyan itu sekarang itu sangat drastis turun. Karena taktik dari perusahaan ini terkadang dia membabat dulu habis di sekeliling hutan kemenyan ini, terus ditinggalinnya di tengah. Dan otomatis ketika yang tinggal di tengah ini, ya otomatis kemenyannya itu tidak akan berfungsi lagi dengan baik, karena kemenyan merupakan pohon, dia harus hidup berdampingan dengan pohon alam yang lain. Nah, ketika pohon alam yang lain di sekitarnya rusak, ya dia otomatis tidak akan mengeluarkan getah lagi. Makanya masyarakat juga ya penghasilannya dari hutan kemenyan sangat drastis turun. Nah, kemudian ada beberapa komunitas, salah satunya itu di Siaporas, di Parmonangan di daerah Simalungun sana, dan juga di Parmonangan Tornauli, Tapanuli Utara. Mereka biasanya aktif melakukan upacara-upacara ritual itu, dan semua kebutuhan untuk kelangsungan ritual itu biasanya mereka dapat dari hutan. Ada beragam jenis tumbuhan, kayu, dan juga berbagai kulit kayu
Nah, sekarang itu menjadi langka dan mereka susah mencarinya. Nah, otomatis ya ritual itu juga terkadang hanya seadanya saja dilakukan karena kebutuhan-kebutuhannya itu sangat sulit dicari di mana-mana ya, tidak bisa dibeli. Biasanya mereka dapat dari hutan. Kemudian juga soal pencemaran sumber air, kekeringan, di tengah musim kemarau yang seperti ini, ya komunitas-komunitas masyarakat adat di Tanah Batak itu yang di sekitaran lokasinya konsesi perusahaan itu sangat sulit mendapatkan air bersih. Bahkan mereka harus menampung tong-tong besar itu dari air hujan begitu. Nah, kemudian soal kekayaan biodiversitinya di hutan-hutan itu juga pasti sangat terancam ya. Soal burung juga, hewan-hewan endemik juga banyak yang hilang sebetulnya. Dan kita melihat, merefleksikan ini ternyata dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini saja sudah banyak endemik spesies yang hidup di hutan Tapanuli itu hilang, tidak ada lagi begitu. Oke, bisa dilanjut. Iya, sebetulnya tadi ini sudah disampaikan oleh Kak Delima dan juga Bang Supin soal keberadaan konsesinya perusahaan yang ada di hutan lindung itu. Nah, ini ada di Tele, di Kabupaten Samosir. Memang ini berada di hutan lindung, tapi kebetulan ini tepat di pinggir jalan, dan di pinggir jalan itu memang kita lihat sudah tumbuh pohon-pohon eukaliptus. Nah, memang ketika kita melintasi jalan raya itu ya kita lihat nggak ada aktivitas perusahaan di pinggir jalan kan. Tapi ketika kita lihat di dalam, ternyata mereka juga masih beroperasi sebetulnya, walaupun itu di hutan lindung ya, kayak di Tele, di Partuko Negijang namanya, ya mereka juga masih beroperasi. Justru ketika masyarakat ada di sana mencoba melarang aktivitas itu, malah mereka yang dipanggil polisi, malah mereka yang ditegur oleh kehutanan. Sedangkan aktivitas perusahaan di situ nggak ada tegurannya. Itu yang kita lihat bahwa aneh sebetulnya. Oke, boleh lanjut. Nah, ini juga kita temukan memang ini tahun 2019 kemarin ya, bahwa sangat masif itu ya sangat masif terjadi penebangan hutan ya dan kayu-kayu alam itu di Dolok Parmonangan di daerah Simalungun itu. Dan gambar yang di sebelah kanan ini memang agak gelap, tapi ini bukit ini dia setengah itu sudah existingnya itu kayu eukaliptus. Makanya, namun sekarang ketika banyak orang yang memantau melihat ini aktivitas ini, mereka tidak mengambil kayu ini, tapi mereka juga sudah mengambil kayu-kayu alam dari situ dan menggantinya dengan pohon eukaliptus kan. Nah, makanya kita lihat perhatian publik terhadap aktivitas perusahaan itu, baik itu di lokasi konsesi-konsesi mereka itu sangat minim sebetulnya. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan berbagai cara untuk menghempang itu, bahkan mengintimidasi ketika ada orang yang mencoba mengangkat itu, ya mereka akan mengalami intimidasi juga. Makanya dugaan pelanggaran-pelanggaran itu ya tidak banyak orang yang mengetahui. Makanya justru kami melihat perlu memang hal-hal yang seperti ini harus dibicarakan dan terus dinarasikan ke publik supaya orang-orang tahu bahwa perusahaan ini memang sangat banyak melanggar ya dan juga merugikan masyarakat adat. Begitu. Boleh lanjut? Iya, ini juga sudah disampaikan oleh Kak Delima tadi, ini penebangan hutan alam juga di Natumika, tepatnya itu di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, bahwa mereka memang ketika kita luput atau aktivitas mereka itu luput dari pemantauan, ya mereka juga tetap melakukan hal yang demikian ya. Boleh lanjut? Iya, mungkin itu dari saya. Soal apa yang menjadi kesimpulan dan rekomendasi, saya juga setuju dengan apa yang menjadi rekomendasi dari teman-teman Auriga tadi, bahwa memang
izinnya perusahaan ini harus dengan segera dievaluasi ya, apalagi dia yang bersinggungan dengan wilayah-wilayah masyarakat adat itu yang kita lihat saat ini sangat merugikan masyarakat adat. Dan juga konfliknya masyarakat adat itu kan pemerintah akan mendiamkan, padahal sekarang itu semakin kencang. Nah, ketika ini tidak diselesaikan dengan baik, ini akan menjadi api yang akan kemudian meledak terus kan, dan akar persoalannya itu tidak pernah diselesaikan. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Bang. Terima kasih atas kesempatannya, dan semoga diskusi ini juga memberikan pemahaman kepada publik terkait bahwa TPL itu aktivitasnya juga banyak yang melanggar begitu. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Bang Hengki atas penjelasannya bahwa selain terjadi klaim sepihak hutan adat gitu ya, masyarakat adat juga di sana diancam gitu ya dengan bentuk pemanggilan polisi, kemudian ditetapkan sebagai tersangka tanpa mereka mengetahui sebetulnya mengapa mereka dipanggil dan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, terima kasih banyak Bang Hengki sekali lagi. Oke, saya menuju ke YouTube. Ada beberapa pertanyaan di kolom YouTube. Mungkin nanti saya akan tanyakan satu-satu saja gitu ya. Satu pertanyaan langsung jawab tanpa perlu saya rangkum pertanyaannya. Ini ada pertanyaan pertama dari Salero Project. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Supin, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ke TPL? Tadi sudah dijelaskan di rekomendasi ya Bang ya. Beberapa hal rekomendasi kepada pemerintah untuk TPL gitu. Atau ada tambahan dari Bang Supin soal ini? Baik, intinya menurut kita izin TPL itu harus dievaluasi. Kemudian konsesi yang tumpang tindih dengan wilayah kawasan hutan yang tidak untuk peruntukan hutan tanaman industri itu harus dikeluarkan. Itu poin pertama dari pemerintah. Nah, yang kedua, wilayah yang bersengketa atau yang tidak clear dan clean itu juga harus dikeluarkan. Misalnya tadi yang sengketa dengan masyarakat. Mungkin itu. Oke, berarti memang harus ada evaluasi penuh gitu ya, dari pemerintah kepada TPL. Lanjut pertanyaan kedua dari Misael Redana. Seandainya izin perusahaan dicabut, siapakah yang akan mengelola konsesi bekas perusahaan? Apakah negara dan masyarakat mampu mengelolanya? Ada tanggapan dari KD5, Bang Hengki atau Bang Supin? Ya. Ya, silakan KD5. Ya, tentu masyarakat bisa mengelolanya ya, karena pada dasarnya itu kan dulu kalau yang di Tanah Batak tidak ada satu tanah pun yang bukan wilayah adat di Tanah Batak gitu. Artinya sebelum itu ke TPL sebenarnya masyarakat adat sudah punya tata ruangnya sendiri gitu. Ada yang dia untuk perkampungan, ada untuk ternak, ada untuk persawahan, perladangan, tombak, itu hutan yang tidak, ada juga hutan yang tidak boleh dijamah gitu, ada areal pencadangan, jadi sebenarnya sudah jelas tata ruangnya dan saya yakin masyarakat adat bisa mengelolanya dan tentunya pemerintah juga karena kalau TPL tidak ada di sana justru itu lebih baik gitu loh. Nah, jadi seakan-akan TPL yang selama ini mengelola lahan itu, wilayah konsesi itu gitu. Padahal mereka yang merusaknya. Jadi di samping itu juga pemerintah perlu mendesak perusahaan tersebut untuk serta memulihkan wilayah-wilayah konsesinya yang sudah dikeluarkan gitu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di wilayah-wilayah adat itu yang dikembalikan kepada masyarakat itu sekitar 20% itu dalam kondisi yang sudah kritis gitu. Nah, ini yang harusnya pemerintah juga tegas mengatakan kepada pemilik konsesi sebelumnya bahwa itu harus dipulihkan. Tapi saya yakin masyarakat adat dan negara bisa mengelolanya sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak
KD5. Bang Hengki ada tambahan? Saya satu tanggapan juga dengan apa yang disampaikan oleh KD5, sedikit menambahi saja sebenarnya bahwa ya masyarakat adat juga memang ya mereka dari dulu sudah mengelola hutannya ya, dan juga terbukti hutan-hutan yang tersisa sekarang itu yang mereka mampu jaga dari aktivitas perusahaan. Dan ketika konsesi perusahaan itu dicabut, nah untuk yang rusak itu ya otomatis pemerintah juga harus mendesak ya, memang ya perusahaan juga harus bertanggung jawab untuk itu. Dan juga memang masyarakat adat ya pasti mereka menjaga itu dan bahkan merestorasi itu dengan situasi yang sekarang kita lihat itu, ya itu yang menjadi targetnya masyarakat adat, memulihkan hutan, begitu Bang. Siap. Makasih banyak Bang Hengki atas jawabannya. Lanjut. Ini ada satu pertanyaan dari Raden Aryo. Menurut para narasumber, apakah PKR itu termasuk modus kecurangan TPL lainnya, yakni memanfaatkan label rakyat untuk menguasai dan membabat hutan untuk pembangunan kebun kayu? Silakan, mungkin kita mulai dari KD5. Ya, seperti yang tadi juga saya lihat, saya dalam presentasinya di hutan lindung ada PKR gitu. Jadi kita harus akui bahwa masyarakat adat itu juga TPL juga mendapatkan perlawanan sebenarnya di berbagai tempat gitu. Nah, PKR ini dari pengamatan kami itu juga menjadi salah satu cara perusahaan untuk bekerja sama atau untuk mengambil hati masyarakat gitu. Nah, jadi itu sebenarnya akal-akalannya perusahaan juga supaya mengurangi resistensi dari masyarakat. Karena di dalam aturan kan tidak diperbolehkan mereka melakukan PKR di wilayah konsesinya gitu. Kalau di APL boleh gitu. Tapi itu satu. Baru yang kedua, di APL juga kami melihat itu menjadi cara atau akal-akalan perusahaan untuk menguasai lahan dan untuk memenuhi bahan baku mereka, seperti yang tadi saya tunjukkan itu di Sipirok misalnya, itu ada sekitar 30-50 hektar ya, sekitar segitu, yang baru di APL yang tadinya itu hutan-hutan alam gitu. Nah, dengan mereka itu kan mempermudah mereka, jadi hanya bekerja sama dengan pihak yang merasa APL itu milik dia bisa mengelola lahan itu. Nah, tapi kan sebenarnya ada peran negara di situ. Bagaimana dengan izin lingkungannya, bagaimana dengan surat pengangkutan kayu rakyatnya gitu, apakah itu lengkap dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin alpa juga, sehingga sekarang sangat banyak APL yang sudah ditanami oleh eukaliptus gitu. Dan jangan-jangan nanti karena ada resisten dari masyarakat adat, justru APL yang dihabisin, karena sekarang masih banyak hutan dari SK kehutanan yang terbaru 888 itu ada banyak yang tadinya itu masuk dalam kawasan hutan negara itu menjadi APL seperti di Parlilitan dan lain-lain, dan itu sangat mengancam menurutku. Walaupun statusnya APL, tapi kan fungsinya hutan. Jangan karena statusnya APL maka itu mempermudah perusahaan memperluas areal tanaman perkebunannya gitu. Itu sih dari saya. Jadi itu akal-akalan perusahaan aja mengambil hati masyarakat gitu. Makasih banyak Kak Dilma. Jadi itu modus perusahaan aja gitu ya, untuk seolah-olah ada partisipasi dari masyarakatnya gitu. Bang Hengki ada tambahan? Ya, memang kita lihat ya bahwa itu memang menjadi cara ya ketika masyarakat ini makin masif menjaga wilayah adatnya, melarang aktivitas perusahaan itu di wilayah adatnya, itu menjadi alternatif atau salah satu cara yang mereka lakukan supaya ya masyarakat tidak melakukan itu lagi, melarang aktivitas mereka dengan cara itu. Memang itu sedikit manipulatif juga sebetulnya kita lihat ya, tapi dan ya masyarakat kan kadang mereka tidak mengetahui hal yang demikian ya, makanya strategi seperti itu ya selalu digunakan oleh perusahaan untuk memikat hatinya orang-orang tertentu lah ya yang ingin memanfaatkan momen itu, begitu Bang. Siap.
Untuk Bang Supin, soal PKR, ada tambahan lagi Bang? Saya menambahkan sedikit ya. Kita kebetulan pernah bekerja sama dengan Tempo untuk melakukan analisis beberapa kerjasama perusahaan dengan masyarakat dalam melakukan budidaya tanaman kayu. Nah, inti dari analisis kita itu bahwa sebenarnya secara ekonomi, kalau betul-betul itu usaha masyarakat, itu sebenarnya tidak menguntungkan secara ekonomi. Jadi ini menguatkan juga sebenarnya dugaan kakak delima tadi bahwa masyarakat secara mandiri itu kayaknya agak aneh kalau melakukan penanaman kayu di wilayah kelola mereka. Nah, sehingga ada kemungkinan besar sebenarnya ini adalah permainan dari perusahaan untuk mendapatkan hati masyarakat atau menguasai wilayah tertentu yang bersengketa atau bukan menjadi hak kelola mereka atau wilayah izin mereka. Mungkin itu. Siap, makasih banyak Bang Supin. Arti pola-pola upaya penguasaan korporasi di luar tangan konsesi itu ada gitu ya. Dan tidak hanya terjadi di TPL tapi juga di berbagai tempat dari yang telah dilakukan oleh Bang Supin tadi. Ini ada pertanyaan lanjutan masih dari Bang Raden Aryo untuk Kak Delima dan Bang Hengki. Bagaimana kondisi sosial antar warga atas keberadaan PT TPL di sana? Apakah benar keberadaan TPL justru meningkatkan ketegangan sosial antar warga? Silakan Kak Delima terlebih dahulu mungkin. Ya, terima kasih, nanti Hengki yang duluan. Oh iya. Ya, jadi ya jelas meningkatkan ketegangan sosial antar masyarakat ya. Jadi kita lihat sekarang banyak konflik horizontal yang terjadi di masyarakat adat. Jadi di satu sisi misalnya PT TPL memiliki kelompok tani hutan yang mereka bekerja sama, terus di mana kelompok-kelompok tani hutan ini diambil dari tokoh-tokoh masyarakat gitu, misalnya dari masyarakat adat yang tadinya komplain, yang keberatan dengan kehadiran TPL. Nah, itu sebenarnya kan upaya yang sudah lama digunakan oleh TPL, bahkan ketika namanya masih bernama Indorayon. Jadi politik adu domba gitu loh. Misalnya juga memberikan label-label bahwa misalnya LSM itu provokator dan lain-lain yang memecah belah warga gitu. Nah, faktanya adalah konflik horizontal itu ada setelah TPL ada gitu loh, setelah Indorayon ada. Artinya siapa sih yang sumber konflik gitu? Ya, jadi misalnya sekarang ini mereka sering menyebutkan turun ke desa mengatakan KSPPM jangan diizinkan ke sini karena itu provokator, LSM aman dan lain-lain gitu. Nah, KSPPM itu sudah jauh lebih dulu ada dari TPL gitu loh. Tidak ada konflik yang terjadi. Nah, setelah TPL ada, baru banyak konflik di masyarakat gitu. Artinya bahwa siapa sih sebenarnya sumber konflik di masyarakat adat. Jadi ada ketegangan-ketegangan antara masyarakat, misalnya tadi saya katakan antara masyarakat adat dengan kelompok tani hutan yang sengaja dibentuk dan dibenturkan kepada masyarakat adat gitu. Itu aja hanya satu contoh. Belum lagi misalnya ketegangan-ketegangan yang sampai itu masuk ke relasi-relasi sosial yang rusak di desa-desa, yang misalnya sampai mereka mendanai misalnya pendirian gereja gitu. Jadi orang yang misalnya komunitas yang menolak yang pro TPL misalnya dilabelkan komunitas yang mendukung TPL, itu mereka dukung memecah gitu loh, memisahkan mereka dari komunitasnya. Harusnya kan mereka memediasi gitu. Kita tahu ada konflik-konflik di masyarakat. Nah, tapi konflik itu kita coba mediasi. Mereka punya hukum adat untuk menyatukan mereka. Harusnya ya kita dukung mereka untuk itu, bukan malah memfasilitasi dengan memberikan dana-dana gitu loh. Nah, jadi itu saja dari saya sebenarnya terkait dengan ketegangan-ketegangan. Ada sangat banyak ketegangan dan itu sebenarnya sangat memprihatinkan ya di tengah masyarakat adat yang tadinya solid, yang relasi sosialnya sangat kuat, tapi hanya karena kehadiran perusahaan, mereka harus mengalami ketegangan-ketegangan yang sulit diatasi. Dan itu hanya bisa diatasi oleh hukum adat mereka sendiri, bukan oleh uang, bukan oleh hadirnya perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Terima kasih.
Siap, makasih banyak Kak Delima. Lanjut Bang Hengki. Sebetulnya juga sama juga sih ya apa yang kita lihat juga dengan apa yang disampaikan Kak Delima. Tapi aku hanya menegaskan sedikit bahwa kondisi sosial yang seperti itu sebenarnya kan bukan menjadi satu bahan evaluasi ya bagi pihak perusahaan yang selama ini kita lihat bahwa konflik itu selalu muncul di antara masyarakat ketika perusahaan itu kan ketika masyarakat di awal berjuang bersama, mereka akan melihat dan memasang taktik siapa nih yang akan kita ambil untuk memecah begitu kan. Nah, justru ketegangan itu yang selalu dilihat begitu. Bukannya mereka harus memperbaiki apa yang menjadi kesalahan itu kan. Justru mereka semakin menguatkan itu. Bahkan kalau bisa sampai menghancurkan satu kampung itu begitu. Dan itu memang yang terjadi sekarang ya. Di situ ironisnya begitu. Itu Bang. Siap. Makasih banyak Bang Hengki. Ini ada pertanyaan menarik dari Sergio Bavoni. Perusahaan konglomerat RGE sedang berusaha untuk mendapatkan kembali sertifikasi FSC atau Forest Stewardship Council. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh FSC? Nah, bagaimana Bang Supin terkait dengan ada upaya masuknya kembali RGE ke FSC? Ya, terima kasih. Kalau berdasarkan analisis kita, TPL ini merupakan salah satu perusahaan yang terhubung melalui pemilik manfaatnya dengan Raja Garuda Emas. Nah, perusahaan-perusahaan lain yang ada di Indonesia juga terkait dengan HTI dan bubur kertas juga ada yang terhubung dengan perusahaan ini. Nah, terkait dengan rencana perusahaan yang bergabung kembali dengan FSC, menurut kita FSC bisa berkontribusi untuk melihat sebenarnya kondisi di lapangan. Apakah temuan kita ini misalnya benar-benar terjadi dan menurut FSC apa yang mesti dilakukan oleh perusahaan. Nah, catatan kita seperti ini dengan temuan dan temuan kita dan yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwa perusahaan ini sebenarnya dalam kondisi yang tidak layak untuk bergabung ke FSC menurut kita. Karena dia selalu diselimuti oleh konflik, kemudian ada juga aktivitas-aktivitas yang tidak berkelanjutan, misalnya di daerah tangkapan air, kemudian di ruang-ruang kawasan hutan lindung, dan wilayah itu cenderung rusak sekarang. Nah, menurut kita, kalaupun misalnya ada upaya untuk bergabung ke FSC, maka wilayah-wilayah itu harus dipulihkan. Termasuk juga wilayah-wilayah masyarakat yang konflik tadi, yang mengalami kerusakan harus dipulihkan dan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Ya, nah tapi gimana soal kaitannya antara TPL dengan RGE itu sendiri, Bang? Perusahaan ini mungkin secara terbuka tidak diakui oleh RGE bagian dari anak perusahaannya. Tapi berdasarkan data kita, misalnya di sejarah berdirinya perusahaan ini, jelas disebutkan bahwa Sukanto Tanoto merupakan salah satu individu yang mendirikan perusahaan ini. Jadi dari dokumen itu sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa dia terhubung dengan RGE. Walaupun ya itu banyak informasi yang menyebutkan bahwa RGE mengatakan tidak terhubung dengan TPL. Oke, berarti ada secara tidak langsung ada hubungan gitu ya, meskipun mereka tidak mendeklarasikan mengenai TPL itu adalah bagian dari RGE. Berarti penting gitu ya bahwa pemilik manfaat ini untuk dibuka gitu, Bang. Iya, dan mungkin itu juga bagian dari kewajiban perusahaan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia sih sebenarnya.
Di negara kita kan sudah disebutkan juga bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu harus mendeklarasikan siapa sebenarnya pemilik manfaatnya. Oke, siap. Makasih banyak Bang Supin. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari Andika Yunastia. Bagaimana perusahaan mengkompensasi dampak dari pengurangan luas izin kepada masyarakat adat dan lingkungan? Apakah ada program penggantian atau rehabilitasi lahan yang dilakukan oleh perusahaan? Nah, tadi kita sudah ke Kak D5, kita ke Bang Hengki sekarang untuk pertama. Iya, nah sebenarnya yang kita temukan di lapangan ya, atau yang kita lihat di lapangan itu program seperti itu sebenarnya belum ada ya. Kita lihat ketika mereka untuk secara dari kompensasinya itu untuk perbaikan lingkungan contohnya, dan untuk masyarakat adat contohnya. Nah, justru kita melihat ketika masyarakat itu yang berjuang, dan ya itu akan menjadi iming-iming sebetulnya yang mereka berikan ya. Bukan dalam rangka, mereka bilang itu bukan dalam rangka tanggung jawab mereka yang seharusnya itu menjadi tanggung jawabnya kan, tapi itu menjadi iming-iming yang dibuat bahwa untuk memperbaiki citra mereka kepada masyarakat atau kepada pihak luar mungkin. Nah, makanya dengan apa yang sudah mereka buat itu dan apa yang sudah mereka rusak di sungai, sumber air, harusnya mereka sudah melakukan itu kalau mereka serius ya. Kalau perusahaan ini serius, harusnya mereka juga bertanggung jawab untuk itu. Tapi itu di tempat yang kita lihat atau komunitas-komunitas masyarakat adat yang selama ini kita kunjungi itu tidak ada, Bang. Gitu. Jadi nggak ada kompensasi sama sekali gitu ya dari nggak ada, Bang. Perusahaan. Siap. Kak D5 ada tambahan? Iya, jadi kompensasinya mungkin ke pemerintah ya, goni, karung ya. Karung, tong sampah gitu. Jadi tapi kepada masyarakat adat sendiri itu nggak ada. Bahkan yang sudah keluar dari konsesinya, misalnya seperti saya sebutkan tadi, Pandumansi Pituhuta dari 4.300 hektar yang keluar dari konsesi TPL, ada sekitar 400 hektar yang ada tegakan eukaliptusnya. Mereka itu tidak punya tanggung jawab apapun. Yang penting bagi mereka itu, mereka bisa ngambil eukaliptus. Oleh karena itu, mereka menawarkan kepada masyarakat adat waktu itu memberikan 80 juta untuk mengambil eukaliptus. Jadi tolong dicatat, yang penting itu adalah eukaliptusnya, bukan pemulihan lingkungannya gitu. Harusnya kan yang penting bagi mereka, oh ini kami udah berdosa selama ini, udah mengambil hutan alamnya, udah mengambil kemenyannya, kami harus menggantinya kepada masyarakat Pandumaan, kepada yang udah dapat SK dulu misalnya, Nagasaribu, karena sudah rusak hutannya, kami rusak, lingkungannya hancur, sungai-sungainya kering, kami oleh karena itu kami berikan kompensasi. Enggak ada dalam benak mereka itu gitu. Yang ada mereka masih melihat ada enggak tegakan di sana. Kalau ada tegakan mereka dekati nih komunitasnya. Kalian mau enggak kami mengambil eukaliptusnya, kami kasih sekian misalnya gitu. Dan itu yang terjadi. Saya baru dengar informasi juga mereka sedang mendekati sebuah satu pemerintah kabupaten di Samosir gitu untuk mengambil eukaliptus yang ada di sana. Mereka katanya berjanji memulihkan hutan-hutan eukaliptus yang ada di sana gitu. Jadi ini dari pihak pemerintah kabupatennya mengatakan TPL baru ke sana untuk negosiasi untuk mengambil eukaliptus yang dulu ditanam, yang udah bukan konsesi lagi sekarang gitu. Mereka berjanji mengambil eukaliptusnya dan menggantinya dengan hutan alam gitu. Tapi itu nggak akan benar, bagi mereka itu yang bahan baku yang penting gitu. Jadi setelah itu kita sudah nggak ada kepercayaan lagi terhadap TPL. Iya. Nah, untuk wacana program penggantian atau rehabilitasi di lokasi gitu ya, terhadap luas-luas atau izin-izin yang sekarang sudah di luar izin terbarui, itu nggak ada berarti ya? Enggak ada, itu sama sekali enggak. Jadi mereka itu seperti yang saya katakan, mereka hancurkan, mereka tinggalkan, mereka itu pergi saja, ciao gitu. Tidak ada merasa bertanggung jawab bahwa itu adalah tanggung jawab mereka untuk memulihkannya. Oke. Berarti memang tadi ya sudah tepat ya bahwa rekomendasinya
izin-izin atau wilayah-wilayah bekas izin itu seharusnya diberikan kepada masyarakat atau apa gitu, dengan mekanisme lain pemerintah harus menentukan dengan segera gitu ya. Apakah ini direhabilitasi, apakah ini kemudian diberikan kepada masyarakat adat, dan itu yang harus dilakukan segera oleh pemerintah. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Stephen Anderson. Selamat siang para narasumber. Apakah pendapatan masyarakat menurun dengan skema kerjasama PKR antara masyarakat dan TPL? Apakah skema tersebut tidak memenuhi syarat konsen? Tadi ini Kak D5 ya banyak menjelaskan soal PKR. Sebetulnya bagaimana sih PKR ini di masyarakat, Kak D5? Nah, soal PKR itu yang pertama ya, saya mau katakan bahwa pendapatannya menurun ya. Jadi kami pernah melakukan valuasi ekonomi sumber daya alam di Onan Harbangan, Nagasari, Bu. Jadi akibat kerusakan hutan, akibat perubahan tanaman ya, dari tanaman kemenyan menjadi eukaliptus itu pasti memberikan dampak kerugian yang sangat luar biasa. Belum lagi misalnya mereka kehilangan tempat-tempat penggembalaan ternaknya gitu, ruang-ruang hidupnya. Jadi artinya bahwa secara ekonomi mereka mengalami penurunan kualitas hidup gitu. Dan bisa aja kita amati di sana, salah satu indikatornya adalah penurunan kualitas hidup. Kalau dengan PKR mereka menjadi lebih sejahtera, kualitas hidupnya mereka pasti lebih sejahtera gitu. Tapi ini enggak, mereka kehilangan sungai yang mengairi sawahnya, sehingga gagal panen dan lain-lain. Sekarang dalam 2 tahun terakhir ini media-media lokal di Tapanuli itu memuat berita tentang monyet yang menyerang sawah jagung dan perladangan warga, dan itu gagal panen hampir 200 hektar tanaman jagung gitu. Nah, itu adalah kerugian-kerugian ekonomi. Nah, di PKR itu sendiri, masyarakat yang misalnya kami wawancarai itu nggak memberikan keuntungan apa-apa. Kalau tidak salah, mereka hanya dapat misalnya 1 hektar itu berapa gitu, nggak memenuhi. Dan itu juga tidak ada konsen ya. Jadi tidak mewakili semua masyarakat, tidak melibatkan semua. Jadi hanya segelintir orang-orang saja, misalnya yang tokoh-tokoh di komunitas itu gitu. Itu yang kami lihat, Mas Hilman. Oke, Bang Hengki ada tambahan? Terkait pertanyaan soal PKR, Bang Hengki ada tambahan? Ya, suara saya jelas, Bang? Jelas. Oke. Nah, terkait PKR sebenarnya ya kalau bagi masyarakat yang notabene dia memang mengelola lahan itu dengan baik ya, dan juga maksudnya itu soal hitung-hitungan ya secara ekonomi. Nah, di Natumika saja, nah selama ini mereka memang dulu mereka pernah itu menanam kayu eukaliptus dengan pola kerjasama itu kan. Tapi di 1 hektar lahan saja yang mereka dapat itu kalau tidak salah saya hanya hitungan 10 atau 11 juta begitu. Nah, itu jangka waktunya saja sudah hampir 5 tahun untuk sekali panen. Nah, hanya dengan nilai yang seperti itu. Nah, tapi ketika masyarakat di sana itu mengelola lahannya dengan serius, contohnya menanam jagung, nah di setiap bulannya, di setiap per 4 bulan saja itu mereka bisa mendapat nilai ekonomi hampir mencapai 6 juta, 7 juta. Untuk 4 bulan saja. Nah, dibandingkan dengan perusahaan pola skema kemitraan yang waktunya itu 4 tahun, ya otomatis tidak sebanding menurutku ya. Dan masyarakat sekarang justru mereka sadar ketika mereka sekarang bisa mampu mengelola wilayahnya itu, tidak ada aktivitas perusahaan di sana, justru mereka lebih sejahtera, ekonominya bahkan lebih meningkat, dan pendapatannya itu justru semakin baik. Begitu, Bang. Iya, makasih banyak Bang Hengki. Artinya memang dari penjelasan Kak D5 dan Bang Hengki tadi,
bahwa PKR ini sebetulnya tidak bisa dijadikan alternatif gitu ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Mereka sudah lebih baik dengan pekerjaan sebelumnya gitu ya, justru dengan hadirnya perusahaan dan pola-pola yang seolah-olah melakukan pelibatan kepada masyarakat ini malah menurunkan pendapatan gitu ya. Oke, makasih banyak Kak Delima dan Bang Hengki. Bang Supin ada tambahan terkait pola-pola seperti ini? Mungkin saya menambahkan sedikit terkait dengan pemulihan tadi ya. Nah, kalau misalnya yang kita ketahui juga TPL ini punya rencana untuk mendapatkan sertifikat FSC, maka mungkin FSC juga harus jeli melihat apakah perusahaan ini layak atau tidak, kemudian terhubung juga atau tidak dengan RGE dan perusahaan-perusahaan yang lain di bawah kendali RGE. Nah, kemudian Sukanto Tanoto sebagai pemilik manfaat utama dari RGE seharusnya bisa diminta sebenarnya perusahaan-perusahaan miliknya itu terhubung dengan perusahaan mana saja. Karena dalam proses remedi di FSC, salah satu poinnya itu adalah melakukan pemulihan terhadap wilayah-wilayah yang pernah dirusak. Ya, baik di kawasan yang punya nilai konservasi maupun wilayah masyarakat. Mungkin itu. Oke, makasih banyak Bang Supin. Berarti tadi tambahan tentang FSC tadi ya, bahwa ada upaya RGE yang diduga merupakan induk dari TPL, sehingga FSC harus menilik lebih jauh gitu ya, tentang kondisi-kondisi TPL itu sendiri yang diduga memiliki keterhubungan dengan RGE. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Suwahyo. Apakah PKR itu semacam izin plasma seperti perkebunan kelapa sawit? Jika sama, berarti masyarakat hanya mendapat keuntungan yang sedikit dengan harga kayu yang dikendalikan perusahaan. Kalau plasma itu kan dia ada skema ini ya, langsung yang ditetapkan oleh peraturan ya, bahwa pemilik izin harus memberikan 20% lahan kepada masyarakat. Nah, kalau di PKR itu berarti inisiatif dari perusahaan untuk membangun kerjasama ya, Kak Delima? Iya, jadi PKR itu kan di APL ya. Jadi dia bisa jadi difasilitasi oleh pemerintah juga gitu. Seperti di beberapa tempat PKR itu difasilitasi oleh pemerintah desa, kecamatan gitu untuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya gitu. Jadi pola-pola kemitraan dengan masyarakat di luar konsesi, di luar kawasan hutan dan di luar konsesi gitu. Tapi itu tadi, jadi di dalam kontraknya kan sudah dijelaskan sebenarnya berapa harganya dan itu jauh dari prinsip FPIC karena harganya tadi seperti yang dikatakan oleh Hengki itu sangat murah sekali. Dan pelanggaran lain juga terdapat, misalnya PKR itu dilakukan di wilayah konsesi malah bahkan di kawasan hutan yang itu nggak boleh kan gitu. Oke, ya berarti itu ini ya, tidak diatur lebih rinci gitu ya mengenai berapa luasan kayak di plasma di perkebunan berarti ya Kak D5 ya. Tapi ini inisiatif untuk pemberdayaan masyarakat, inisiatif dari perusahaan dan pemerintah. Namun dalam konteks TPL ini ternyata PKR tidak berjalan sesuai dengan cita-citanya gitu ya, untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan lain-lain, mungkin seperti itu. Iya. Bang Supin atau Bang Hengki ada, ini ada satu pertanyaan dari Nurseli Divi Menurung. Pak Supin, wilayah manakah yang tidak bermasalah secara ekologis dan sosial yang bisa dijadikan HTI? Seluruh wilayah Batak Toba adalah wilayah adat dan ada dalam tata ruang ekologis dan sosial. Ya, silakan Bang Supin. Ya, terima kasih. Mungkin pertama gini ya, dalam poin analisis kita, kita melihat bahwa
wilayah konsesi perusahaan ini tumpang tindih dengan kawasan hutan dengan fungsi lindung. Artinya kalau dia dibuka secara aturan negara, dia bermasalah secara ekologis. Nah, kemudian kawan-kawan tadi yang dari Aman, kemudian dari KSPPM menyebutkan bahwa banyak titik yang bermasalah juga secara sosial karena dia bersengketa dengan lahan kelola masyarakat dan wilayah adat. Nah, kita dari Auriga tidak melakukan penelitian wilayah mana kemudian yang clear dan clean. Nah, karena itu rekomendasi kita bahwa pemerintah harus melakukan penataan ulang terhadap wilayah TPL ini. Kalau memang kemudian dalam analisis dan kajian itu tidak ada wilayah yang clear secara ekologi dan secara sosial, saya pikir ya konsesi TPL itu harus ditutup. Karena itu ya menurut saya semua pihak yang berkonflik dengan TPL harus menunjukkan datanya, kemudian pemerintah juga harus berpihak dengan masyarakat dan ekologi, sehingga kita bisa menemukan wilayah yang clear dan clean untuk dikelola TPL yang mana. Kalau 0 wilayah yang clear dan clean, berarti ya rekomendasinya harus ditutup TPL. Mungkin seperti itu. Oke, makasih banyak Bang Supin. Ini menarik sih pertanyaan sebetulnya. Untuk menurut Kak Delima dan Bang Hengki misalnya, ada nggak sih sebetulnya wilayah di sana yang tidak bermasalah gitu secara ekologis dan sosial? Hengki dulu. Kak Delima mungkin. Oke, kalau saya lihat sih tidak ada ya. Jadi pertama tadi sudah dikatakan oleh Hengki, daerah tangkapan air Danau Toba itu sekitar 30 ribuan hektar. Terus juga ke daerah lain, jadi sumber Aman itu kalau tidak salah pernah juga melakukan riset tentang sungai-sungai di wilayah konsesi itu ada ratusan sungai gitu, di sana gitu. Nah artinya secara ekologis tidak ada. Baru yang kedua secara kalau di Tanah Batak sendiri itu khususnya di Toba ya, itu tidak ada tanah yang bukan wilayah adat gitu, berarti ada pemiliknya gitu. Jadi baik secara ekologis maupun secara budaya itu memang tidak pas, dan secara ekologis itu sebenarnya kan sejak awal sudah menjadi perdebatan ketika TPL dibangun di Toba oleh Menteri Lingkungan Hidup pada saat itu gitu. Jadi artinya bagi kami sih lebih bagus pemerintah itu mengevaluasi izin TPL supaya tidak ada supaya dicabut aja izinnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan, yang tidak komit untuk memperbaiki bumi ini, mending tidak diberikan izin gitu. Oke. Segala perusahaan yang tidak berdampak gitu ya bagi keberlanjutan lingkungan dicabut saja gitu ya. Mbak Delima, daripada lebih banyak menghadirkan mudorot. Iya, lebih banyak kehancuran yang baik. Bang Hengki? Iya. Sebenarnya dari aspek sosial atau budayanya orang Batak ya, bahwa memang wilayah-wilayah ada di sini kan sudah habis dibagi oleh marga yang ada di orang Batak. Makanya ketika pihak ketiga masuk ke wilayah adat itu kan otomatis itu memunculkan konflik ya. Makanya ketika ditanya apakah ada lokasi atau tempat di Tanah Batak ya secara khusus, ya menurut saya juga nggak ada ya, karena itu akan menimbulkan konflik juga. Nah, juga kan daerah Tanah Batak itu kan dia dataran tinggi ya, makanya ketika perusahaan itu hadir dan diberikan konsesinya itu kan pencemarannya itu cukup masif ya, karena pestisida yang mereka gunakan itu kan cukup banyak. Nah, makanya efeknya itu ke sumber-sumber air, bahkan ke Danau Toba, ke hewan-hewan endemik yang di sungai, kan di situ efeknya. Makanya kalau misalkan mereka tetap bertahan di situ, ya kita akan mewariskan ke depan itu, ya mungkin nggak bakalan ada lagi, hanya longsor, bencana mungkin ya yang akan terjadi. Itu mungkin Bang. Oke, Bang Hengki, berarti kurang lebih sama dengan Kak Delima tadi ya, dan Bang Supin tadi, bahwa memang ya daerah ini nggak ada gitu yang tidak bermasalah secara ekologis dan sosial.
yang bisa dijadikan HTI gitu, bahwa lahan di sana lahan adat dan seharusnya perusahaan tidak berada di tempat itu. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi di YouTube dan saya juga selaku moderator sudah merasa puas dengan jawaban-jawaban yang dihadirkan oleh pemateri. Mungkin sebelum kita akhiri, saya minta closing statement-nya dulu nih kepada Bang Supin, Kak Delima dan Bang Hengki. Karena Bang Supin yang berada di sisi saya, mungkin silakan Bang Supin. Terima kasih Man. Poin saya penting bahwa TPL harus membuka perencanaan kerjanya seperti apa, wilayahnya di mana, kemudian siapa pemilik manfaatnya. Nah dengan itu masyarakat bisa bersikap seperti apa. Kemudian internasional juga karena dia tahu pemiliknya siapa, itu juga bisa bersikap terhadap kondisi yang ada di perusahaan itu. Mungkin itu. Oke, makasih banyak Bang Supin. Mbak Kak Delima? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Hilman. Jadi closing statement dari saya, riset-riset seperti ini perlu terus ditingkatkan, dikembangkan untuk menjadi narasi tanding yang bisa dipelajari oleh publik secara umum. Jadi pendidikan pada publik itu terkait dampak kehadiran TPL dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya itu sangat penting. Nah, yang berikutnya terhadap pemerintah tentu hasil riset ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini harus benar-benar ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin TPL gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas Hilman dan buat Auriga yang mengundang kami. Siap, terima kasih kembali Kak Delima. Bang Hengki? Iya, kalau dari saya sebetulnya Bang, dengan apa yang disampaikan oleh kita tadi, diskusi itu tadi juga dengan temuan Auriga itu, kan praktik itu hampir 4 dekade sudah berlangsung ya. Nah, dari kesimpulan saya sebenarnya nggak ada lagi ruang bagi perusahaan itu untuk ada di Tanah Batak ya. Sudah terlalu banyak korban yang dimunculkan, dan kalau mereka masih bertahan di sini, ya ini Tanah Batak mungkin akan mewariskan apa kepada generasi berikutnya. Dan juga kepada pemerintah supaya tidak selalu tutup mata ya dengan apa yang terjadi. Karena ini sudah terjadi begitu lama dan sampai sekarang itu tidak ada pemecahan masalah yang dari akar masalahnya itu tidak pernah terselesaikan. Nah, makanya ini pemerintah juga harus melihat bahwa jangan tutup mata lagi. Ini persoalan juga harus dengan segera diselesaikan agar tidak banyak lagi yang akan menjadi konflik begitu, dan nggak akan ada lagi yang menjadi korban. Itu mungkin Bang sedikit dari saya. Terima kasih kepada teman-teman Auriga juga. Bang Hengki. Ya, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan ke Bang Supin, ke Kak Delima, ke Bang Hengki. Untuk laporan lengkapnya bisa diakses di website di Auriga, dan untuk press release teman-teman bisa melihat pada kolom komentar. Ada link tersedia di kolom komentar yang berisi press release dari Koalisi Indonesia Memantau. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi di YouTube channel Auriga Nusantara. Untuk itu saya Hilman Afif pamit undur diri dan selamat siang. Selamat siang.